Terima kasih. Selamat malam. Apa kabar? Selamat datang di Mario Teguh Golden Ways. Super sekali malam hari ini, super audience sudah semuanya hadir. Kita akan bicara dengan topik berjudul Siapa Bilang Berhasil Harus Tua. Untuk itu langsung saja kita sambut Pak Mario Teguh. Silakan. Sahabat-sahabat saya yang super, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua masih berada dalam lindungan kasih sayang Tuhan. Amin. Malam ini kita bahas berhasil itu tidak harus tua. Karena banyak anak muda stres sekali karena perjalanan menuju keberhasilannya kok panjang. Tapi untuk memulai bahasan itu, izinkan saya bertanya dulu. Langsung kepada Anda. Usia pensiun sebagai pegawai negeri berapa? 55 tahun. Good. Jadi seandainya saya dulu mentargetkan bekerja untuk dapat pensiun, maka sebetulnya saya tinggal 1 tahun lagi. Karena usia saya 54 tahun sekarang, meskipun tidak begitu kelihatan. Nah, bayangkan kalau saya tadinya berkarir untuk pensiun. Pada usia 54 tahun seperti ini, apakah saya bersemangat untuk pensiun atau khawatir? Khawatir. Tapi Golden Ways baru 2 tahun, masih remaja, dan banyak yang saya kerjakan. Seandainya saya harus pensiun tahun depan, berapa besar potensi pelayanan publik yang saya abaikan hanya karena saya ingin pensiun 55 tahun. Berarti orang umur 70 tahun yang masih bekerja bagi kebaikan sesama tidak bisa disebut tua. Jadi kalau begitu, satu, berhasil itu tidak harus diukur dari usia, tapi diukur dari besarnya kemanfaatan kita bagi orang lain. Yang kedua, betul-betul usianya muda. Yang ini kita bicarakan lebih banyak. Tidak harus setua orang lain untuk menjadi seberhasil orang tua. Bisa dibayangkan kalau muda, kita sudah tidak harus bekerja untuk mencari uang. Tapi bekerja untuk kebaikan, kehidupan kita dan sesama. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Pak Mario, sebelum kita bicara lebih jauh, bolehkah saya bertanya, apakah usia mental yang ada di dalam diri kita itu sesuatu yang bisa berubah-ubah Pak? Itu dia. Yuk, izinkan saya menuliskan di sini Mas Uli. Kalau kita, usia fisik kita, katakan saja ya, 20 tahun. Tetapi usia mental kita 40 tahun. Orang ini bisa berbicara dengan seimbang dengan orang-orang usia berapa? Berapapun sampai usia 40 tahun. Pada usia 20 tahun. Maka hadiah kehidupan untuk orang yang 20 tahun. Usia mentalnya 40 seperti orang-orang 40. Duduk dalam rapat dengan orang-orang yang sama pinternya, dipercayakan tugas untuk orang-orang yang sama mapannya. Lihat, apalagi apabila dia pada usia 40 memiliki kebijaksanaan mental 80. Itu yang menjadikan orang muda didengarkan semua orang. Karena kemandiriannya, keluasannya, kedamaiannya seperti orang-orang yang sudah Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Hilbram Dunar kembali menemani Anda di kesempatan kali ini di MTGW Mario Teguh Golden Ways. Mudah-mudahan Anda sedang menikmati hari bersama orang-orang yang paling Anda sayangi, yang paling Anda hormati, dalam keadaan yang penuh dengan kebahagiaan. Topik kita pada kesempatan kali ini mengenai nasib. Nah, jadi untuk Anda yang selama ini selalu berpikir memiliki nasib yang kurang baik, apakah nasibnya yang kurang baik atau usaha Anda yang belum memperbaiki nasib Anda? Kita membahas mengenai galau nasib. Seperti apa? Kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, galau nasib. Sampai kapan kita akan galau? Selama galau dibutuhkan. Oke? Banyak orang melihat galau sebagai penderitaan, padahal galau, kegamangan rasa. Kegalauan adalah kegamangan rasa karena tidak adanya kejelasan. Kalau semuanya jelas, kita tidak galau. Di dalam ketidakjelasan ini, banyak orang menyikapinya dari sudut yang melemahkan dirinya. Contohnya saja, apakah Anda pasti sukses? Tidak. Tidak pasti toh. Berarti ada kemungkinan gagal toh. Kalau ada kemungkinan gagal berarti ada kemungkinan sukses. Nah, kenapa galau? Karena kita melihat kemungkinan gagalnya. Tidak bersyukur dan bergembira karena ada kemungkinan sukses. Aha. Lihat, kalau begitu siapa yang menyebabkan kegalauan kita? Diri sendiri, karena sikap. Itu sebabnya orang yang mau mengubah kualitas hidupnya harus mengubah sikapnya. Pikiran kita yang tajam, yang cerdas itu butuh hati yang nyetir, yang bagus. So, mudah-mudahan dalam pembicaraan kita, hari ini kita dicerahkan dengan pengertian yang membuat Senin besok penuh berita gembira. Amin. Gitu. Pertanyaan pertama dari saya, Pak Mario, kita berbicara mengenai nasib, ya. Nah, banyak orang yang ketika hidupnya tidak dalam kondisi yang benar, tidak sesuai dengan yang diinginkan hatinya, menyalahkan nasib. Ya. Menurut Pak Mario bagaimana? Super, Mas. Sebelum kita lihat pointer pertamanya ya. Jangan menyalahkan nasib. Nasib adalah hasil upaya. Hasil dari upaya kita. Jika upaya baik, nasib akan baik dan sebaliknya. Berarti orang yang menyalahkan nasib, apakah nasibnya baik? Tidak. Apakah berarti upayanya kurang? Yes. Harus ikhlas. Nah, orang-orang yang upayanya tidak cukup baik, tidak ikhlas mengakui kekurangannya. Sebetulnya bukan kelemahan yang melemahkan hidup kita, tapi ketidakikhlasan untuk memperbaiki diri. Jangan salahkan nasib. Perbaiki yang kita lakukan supaya nasib kita membaik. Gitu. Terima kasih Pak Mario. Ketidakikhlasan untuk memperbaiki diri. Saya lanjutkan dengan mengajak Anda untuk melakukan pilihan dari polling yang sudah kami siapkan. Anda juga bisa mengikuti polling ini di mtgwpoll.com. Untuk Anda yang hadir di studio, tolong diambil alat polling yang ada di kursi Anda dan tentukan satu dari 3 pilihan ini. Keadaan yang mana yang paling menggalaukan menurut Anda? Yang A, sudah mulai berumur tapi belum ada pasangan hidup. Yang B, sudah berkeluarga tapi belum ada pekerjaan. Yang C, sudah mulai tua tapi ekonomi belum mapan. Yang paling menggalaukan, A, B, atau C? Kita pilih sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan. Sudah kami lock jawabannya. Hasilnya akan sama-sama kita lihat sebentar lagi. Apakah A, B, atau C, dan apakah sesuai dengan pilihan Anda? Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Way.